Academy live lagi malam ini ya untuk mengupdate seputar bagaimana Joko Widodo ini telah datang langsung dan melaporkan ya apa tadi saya waktu live di iNews katanya Yakub Hasibuan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Memangnya namanya baik, masih baik. OCCRP saja sudah membuat orang buruk gitu ya. Kandidat terkorup sedunia akhirat. OCCRP. Kalau masih merasa baik dengan label OCCRP ya keterlaluan, ya kan? Maunya mungkin minta damai ya minta islah gitu. Oh no turning back ya, tidak bisa mediasi. Ini no turning back ini. Ya, inilah hebatnya presiden 2 periode, ya, mengaku lulusan UGM, tetapi menunjukkan ijazahnya pun kepada wartawan, tidak boleh difoto, dan sekarang hari ini mengaku katanya sudah membawa ijazahnya itu, mulai dari SD sampai kuliah, ijazahnya ditunjukkan kepada polisi. Aku ya bak presiden harus main ngono deh. Sudah saya bilang ya, ijazah itu bukan aib. Kalau memang Anda lulusan benar-benar alumni UGM, ijazah UGM itu adalah sebuah kebanggaan, bukan hanya bagi Anda, bagi semua orang yang kenal Anda, bagi semua pokoknya, bagi menteri-menterimu dulu, bagi tetangga satu kampung segala macam. Ini beninya ditunjukkan ke wartawan tidak boleh difoto. Terus ke polisi juga tidak boleh difoto, harus polisi aja yang melototi itu. Pak Jokowi, Anda sudah tidak lagi presiden ya. Saya harap Pak Prabowo Subianto menempatkan kepolisian itu fair. Ya Pak, kami harapkan seperti itu. Ya, biarkan ini tanding ilmiah. Ya, apa yang saya cemarkan, nama baiknya. Ya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Nama Joko Widodo kalau masih baik. Ya, atau apa tadi itu? Ujaran kebencian atau apalah ya. Kalau sebenarnya fair, ya Pak Prabowo Subianto, kepolisian harusnya memproses dulu laporannya tim TPUA yang sudah Desember 2024. Di situ kita tanding ilmiah. Kan gitu. Daripada kasus-kasus receh kayak gini. Pasal inilah, ITE lah, bla bla bla. Ingin menghindari pokok persoalan. Gitu loh. Nggak gentleman. Gitu loh. Harusnya kan dia, oke. Oh, misalnya Joko Widodo atau pengacaranya itu, oke, karena kami yakin asli dan memang asli, ijazah UGM saya asli, biarkan itu, lanjutkan itu laporan dari tim TPUA yang sudah lama dibuat nganggur oleh polisi, kan gitu kan? Daripada ujaran kebencian nggak bakal selesai nanti ini, atau nama baik, ya. Jangan dibelok-belokkan pokok perkara itu, gitu loh Pak Joko Widodo, ya kan? Kalau Anda dari dulu punya ijazah asli UGM, nggak mungkin Anda berkelit seperti ini. Harus pakai pengacara lah, pakai dewa dari Gunung Olympus lah. Nggak ada mediasi, Pak Joko Widodo. Ya, Anda sekarang sudah melaporkan dan apapun itu, ya, entah pencemaran nama baik atau apa, ya, di polisi, ya proses itu juga. Memang sebaiknya laporan TPUA, tapi suka-suka kalian lah polisi kan, mumpung kalian punya hak,
ya, kewajiban hak Anda dijamin undang-undang untuk siapa yang kalian dahului, suka-suka perut kalian, terserah. Ya, itu tidak membuat kami gentar. Kecil itu, ya. Minum dulu apa haus. Dari tadi banyak foto-foto waktu tadi itu di gedung jual tadi ada 700 orang lebih ya. Itu pun karena pengumumannya cuma 1-2 hari. Mungkin kalau diumumkan 1 minggu, mungkin seluruh Indonesia bisa datang. Ya tadi aja ketemu dengan ibu-ibu dari ya sepasang suami istri dari Kisaran lah, ada dari Padang lah, Minang lah, ada yang dari Kalimantan ya. Padahal pengumuman cuma 1-2 hari ya. Saya pun bingung kok bisa datang ya secepat itu. Ya. Tapi orang yang haus kebenaran dan keadilan tentu kita harus mengapresiasi ya mereka ya bahwa ada seorang presiden sampai saat ini gini loh ya menunjukkan ke publik ke rakyat yang pernah dia pimpin yang memilih dia ya rakyat yang pernah memilih dia itu ya yang diakui pada saat mencalonkan jadi calon presiden adalah Insinyur Joko Widodo lulusan Fakultas Kehutanan UGM pada saat mendaftar, tapi menunjukkan begini aja ijazahnya dia pegang ke publik, nggak berani. Ngeri kali ya. Makanya ini pelajaran bagi KPU ke depan ketika kalian menyeleksi calon presiden, begini kan suruh langsung calon presiden itu menunjukkan memegang ijazah aslinya itu pada saat mendaftar gitu loh. Biar jangan ada dusta di antara kita. Daripada kayak gini, ya sudah 2 kali jadi presiden, ya rakyat yang membayar pajak untuk segala fasilitasnya menunjukkan gini aja nggak bisa. Ya. Nama baik kayak gitu. Ya. Bagi saya itu namanya udah nggak baik itu. Kalian-kalian yang masih mendukung Pak Joko Widodo, tolong suruh Pak Joko Widodo itu gentleman ya menunjukkan gini. Jangan bersembunyi di balik dalih-dalih apa ya. Kalian tidak punya hak untuk memerintah saya untuk menunjukkan ijazah saya. Gak ada negarawan sedikit pun ya. Presiden, gak ada negarawan gitu ya. Siapa yang percaya dia lapor ke polisi menunjuk ya. Kepada tadi sudah live tadi di Kompas dengan Yakub Hasibuan ya. Ya saya minta aja ya kalian ya harus punya ahli untuk membantah kajian ilmiah saya kan gitu ya baru mengatakan bahwa saya salah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi kan gitu nih tadi saya tantang dia ya rekonstruksi aja lembar pengesahan Joko Widodo pakai teknologi 1985 biar kita lihat bahkan oleh polisi atau siapapun di dunia ini ya pakai teknologi 1985 mau pakai IBM Electric ke IBM Selectric ke mau pakai Apple Macintosh ke mau pakai DOS ya IBM PC terserah gitu loh. Oke, live oke ya. Ada gangguan sinyal karena Jakarta ini banyak kali gedung-gedung tinggi ya sinyalnya malah lebih buruk daripada di kampung saya di desa. Di Baligi sana malah lebih kencang apanya sinyalnya bingung saya juga di situ ya namanya saja saya orang desa kan orang desa Batak tembak langsung ya BTL gitu ya kan nah jadi begitulah ya saudara-saudara bahwa laporan itu tidak ada apa-apanya itu ya bagi saya itu cuma gertak sambal oke kita buktikan kan gitu polisi harus bisa ya rekonstruksi itu lembar pengesahan skripsinya itu yang saya sebut 11.000 triliun % palsu karena ketidaksesuaian timeline dari teknologi buat rekonstruksi polisi ya. Itu basis tuduhan saya skripsi palsu
ijazah pasti palsu. Nggak bisa ijazah itu benar, skripsinya begitu, ya. Nggak mungkin. Ijazahnya diklaim Joko Widodo asli, tapi skripsinya begituan. Ya, 15 April aja waktu saya tanya di depan wakil rektor itu bingung, mereka nggak bisa jawab apapun. Cuma ditunjukkan skripsinya baru itu yang isinya cuma satu tanda tangan pembimbing, sisanya kosong, penguji maupun dekan, bisa lulus kayak gitu katanya. Udah gitu tulisannya tesis. Ya. Belum lagi ada kita dapati kemarin waktu di iNews ya. Di iNews itu sudah kita bongkar. Coba saya ingat-ingat lagi ya. Di iNews itu sudah kita bongkar ya. Ya, sudah ditunjukkan itu waktu oleh Mr. Aiman. Lembar pengesahan skripsi, dua skripsi, ya, dua orang yang berbeda, satu Saminuddin Bariritoyu, tuh, ya, yang satu Suharman, tahu nggak? Dosen pembimbingnya di situ ada yang sama, Hasanus Simon, Insinyur Hasanus Simon SU, ya, tetapi tanda tangannya jauh berbeda. Ya, yang di situ seperti A gitu, yang ini S. Kacau GM. Malu saya sebagai almater UGM, kok gini pemalsuan dokumen ini ya. Kita laporkan aja kurasa UGM ini ya. Buat malu nih kulihat ini. Mungkin kita pertimbangkan untuk kita laporkan UGM ini ya. Bisa tanda tangannya dipalsukan begini. Hasanus Simon, Insinyur Hasanus Simon SU, tanda tangannya jauh kali berbeda. Aduh, parah kali. Ya itulah bukti-bukti yang semakin menguatkan ya betapa UGM ini bobroknya minta ampun ternyata. Ya, lembar pengesahan acak-acakan begini, ya, nggak ada, maksud saya nggak ada tanda tangan penguji, tidak ada tanda tangan dekan, lulus, bisa lulus. Seolah-olah UGM itu pas gadung ya, abel-abel. Demi seorang Jokowi, ya, lembar pengesahan skripsi mereka itu diganti, ya, agar sesuai dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sudah menggunakan word processor modern, ya. Jadi semua yang tampilkan itu ya sudah lembar pengesahan modern, dicetak modern, tapi tidak ada tanda tangannya, dekannya pun nggak ada, ya. Untuk siapa ini Baririto dan lainnya. Dan skripsi dari teman-temannya itu yang ada di koleksi apa itu UGM, Sigit Hardinarto, Edi Trianto, Lomba Edianto, Sri Dominingsi, itu lembar pengesahan sudah modern agar sama dengan lembar skripsi Joko Widodo, terus dibiarkanlah kosong begitu tanpa tanda tangan. Bayangkan kalau UGM seperti ini ya tidak tertib administrasi, tidak ada legalitas skripsi. Saya yakin ini kalau seperti itu dulu dilegalkan seperti ini, UGM udah jadi universitas gadung saat itu. Ya. Dan saya pun tidak akan mau saya kuliah jauh-jauh untuk universitas semacam ini ya. Administrasi hancur. Ya. Kok bisa lembar pengesahan skripsi itu kosong? Apa yang disahkan kalau kosong? Nah, dan teknologi yang sudah sangat modern. Makanya ya, kalau kalian polisi ingin menyelesaikan, ya, menuntaskan isu ijazah palsu Joko Widodo, ya, lakukan itu secara profesional tanpa tekanan Joko Widodo. Meskipun ya Kapolrinya Listio Sigit Prabowo itu masih Kapolri yang diangkat langsung oleh Listio Sigit Prabowo, oleh Joko Widodo gitu loh, ya kan? Makanya saya bilang untuk supaya lebih fair ini, Pak Prabowo Subianto tolong pecat itu Listio Sigit Prabowo. Ya, supaya dia penggantinya yang baru itu bisa lebih fair. Bukan orang yang diangkat oleh Joko Widodo. Nah, itu baru fair, kan gitu. Ya, apalagi Listio Sigit Prabowo udah lama kali nih. Sejak 2021 Januari sudah 4 tahun 3 bulan lebih. Ya, 4 tahun 3 bulan lebih ini terpanjang. Kapolri terpanjang, nggak ada prestasi, dan terpanjang sejak zaman reformasi nih. 4 tahun. Orang yang jabatannya terlalu lama, apalagi memegang pistol, ya,
memegang hak hukum ya, untuk menersangkakan, menangkap dan segala macam, itu tentu tends to abuse, cenderung abusive, ya. Menyalahgunakan kekuasaan, gitu loh. Semoga Pak Prabowo Subianto mengganti nih Listio Sigit Prabowo ini. Sudah lama ini saya ungkapkan ya supaya diganti, karena nggak ada juga prestasinya. Kita laporkan juga rekayasa kasus Jessica Wongso, diam aja dia, ya. Padahal itu brutal sekali tuh, ya. Manipulasi barang bukti digital oleh jenderal loh, ya. Saat itu Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian 2016. Krisnamurti Irjen sekarang masih aktif. Muhammad Noel Azhar, Kepala Laboratorium Komputer Forensik, Kombes itu. Bayangkanlah itu, yang memanipulasi barang bukti digital. Nggak diproses oleh Listio Sigit Prabowo ini. Tetapi ketika tuannya datang tadi, langsung diproses ya, Listio. Atau takut kau nggak kau proses, ya? Tuanmu yang mengangkat kau. Aduh, ya. Jadi saya juga ini ya, belum ada penjelasan tadi dari Yakub apakah cuma ditunjukkan gitu aja ijazahnya Joko Widodo tanpa diuji secara ilmiah, ya. Uji kertas, uji karbon, uji tanda tangan, uji kelengkapan segala macam, kelengkapan akademik, atau cuma ditunjukkan gitu aja. Oh iya Pak, asli Pak, saya lihat Pak, asli gitu. Kalau aslinya, nggak mungkin lah dia itu nggak bangga menunjukkan ijazah S1-nya. Itu logika yang sesederhana itu. Biasanya orang yang menyembunyikan itulah yang menyimpan sesuatu, kepalsuan itu, ya kan? Jelas ijazah itu pasti palsu. 11.000 triliun %. Karena apa? Nggak mungkin dia bisa mendapat ijazah kalau nggak melalui skripsi. Skripsinya, lembar pengesannya pun hancur. Teknologinya terlalu tinggi. Ketika mau berbohong harusnya agak berpikir ya, nanti kalau ada orang mendapati ini, melihat apa kesesuaian teknologi, pas tahuan ini ya, bahaya. Harusnya pakai dot matrix aja dulu. Ada itu di bank dot matrix ya kan, masih ada sekarang di bank kan, gitu harusnya. Onatong terlalu begek. Bingunglah polisinya ini ketika dia menilai lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo. Bah, tanggal jadian 1985. Wah, udah diketawain dunia nanti. Masih percaya diri lah Pak Jokowi, walaupun sudah agak suntuk saya lihat ya. Dia bilang, ini kasus sepele katanya. Kalau sepele tunjukkan aja ijazahmu. Pak Jokowi. Kalau sepele ya Pak Jokowi, seperti yang dia bilang tadi setelah melaporkan itu, ya. Kalau sepele, ya tunjukkan aja. Pastilah kau bilang lagi, Anda tidak punya hak untuk meminta saya menunjukkan ijazah itu, katanya. Suka-suka dia pokoknya. Manusia paling rumit di dunia memang yang satu ini. Ya, Pak Joko Widodo, mungkin Anda di luar bisa menipu, berbohong pada ternak-ternak Anda itu ya, pemuja Anda itu. Tapi bagi orang yang berlogika sederhana saja, ya, begitu rumitnya Anda menunjukkan ijazah Anda itu. Ya, satu-satunya presiden di dunia ini yang tidak mau menunjukkan ijazahnya secara sukarela. Benar-benar integritas moral yang sangat jauh dari seorang negarawan. Jauh sekali. Ya, jauh. Aduh, Pak Jokowi ini ya, mungkin Anda dalam tidur udah susah tidur ya. Udah tidak nyenyak makan, tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, ya kan? Berpikir terus, gimana ini? Nanti polisi bagaimananya ini? Nanti diujinya ijazahku ini, diujinya nanti apa?
eh, apa namanya, kertas ini karbon jenis tinta, aduh ketahuan nanti gimana ini. Listio awas kau ya, kalau kau uji dan ijazahku. Aduh ya Mbak Tahe, minum dulu ya guys ya. Aduh Tahe ya. Kalau udah nggak apa, jujur aja lah Pak Jokowi ya. Anda, apakah pengacaranya itu pernah menanyakan? Ya, seharusnya sebagai pengacara gini ya. Apakah Anda jujur dalam hal ini? Terus dari fakta yang ada, apakah yang dikatakan oleh pihak seberang itu benar atau tidak? Lembar pengesahan skripsi Anda itu. Anda dulu mencetaknya di mananya? Kok bisa secantik itu? Sementara saya waktu kuliah saja masih mengetik. Kan ada pengacaranya yang tua itu ya kan. Harusnya bosnya itu yang sekarang pejabat. Harusnya kan ditanyakan. Waktu saya mendirikan kantor pengacara saya, tahun 85, saya saja masih mesin ketik. Kok bisa Bapak pakai canggih kali gitu? Jujurlah dulu Bapak kepada saya. Kan gitu harusnya sebagai pengacara ya. Kepada kliennya konfirmasi, Pak, jujurlah dulu Pak. Saya memang juga bertanya, kok bisa ini cantik kali lembar pengesahan ini yang direproduksinya ini Pak, karena banjir atau karena dimakan tikus atau apa kan gitu, ya? Atau dicetak ulang ini Pak, gitu. Kenapa Bapak malu menunjukkan ijazah Bapak sarjana UGM itu? Kan saya lihat presiden-presiden lain atau warga negara biasa saja maunya menunjukkan ijazahnya. Apa yang membuat sulit Pak menunjukkan? Cobalah dulu, jelaskanlah dulu pada saya. Harusnya kan begitu ya sebagai pengacara ya kan. Bukan, saya lihat sudah asli. Saya sendiri melihatnya. Dan itu hak Bapak untuk tidak menunjukkan kepada publik. Ini untuk rakyat katanya. Ada itu, siapa itu si Firman itu ya. Ini untuk rakyat. Gitu ya. Nggak menunjukkan ijazahnya untuk rakyat. Logika. Untunglah si Firman ini tadi malam nggak ada di iNews. Atau menghindarnya Yakub sama Yakub Asibun dan Firman ya, menghindarnya atau rakyat bersuara berikutnya ya, ayo muncul kan gitu ya, jangan cuma konversi sepihak atau lewat Zoom ya, nggak asik lah kalau lewat Zoom ya, nanti pada saat sinyalnya lelet, nggak bisa kita berargumen, sering putus-putus ya. Harusnya kan pengacaranya kan begitu ya. Kami sudah meminta Pak Jokowi untuk, sudahlah Pak, ditunjukkan sajalah seperti masyarakat biasa, tunjukkan aja ijazahnya. Itu sudah kami iliknya dia, sudah kami ilik udah kami bujuk gitu supaya menunjukkan, tapi nggak mau gitu. Dia punya pertimbangan lain gitu. Kalau benar tadi ditunjukkan ijazah S1-nya Joko Widodo, ya, maka polisi tersebut ya, tadi kan katanya ditunjukkan ijazah itu ke polisi. Berarti polisi itu orang keberapa lah yang melihat dan menyentuh ijazah Joko Widodo ini ya. Kalau wartawan kan tidak boleh menyentuh katanya, cuma dilihat dari berapa meter gitu kan. Kalau polisinya berarti bisa jadi orang kedua dia yang melihat dan menyentuh ijazahnya Joko Widodo. Saking susahnya itu misteri bentuk ijazahnya itu. Memasukkan diri yang pelajaran kuncian. Dan Anda harus ke pengadilan nanti menceritakan semua proses pendidikan Anda. Sampai kos-kosan, KKN di mana, semua proses akademik itu harus Anda jelaskan.
Dan itu ijazah, skripsi, dan semua berkas KRS, KHS yang ada dari UGM itu harus diuji kertas secara ilmiah. Karena kalau cuma dokumen dibuat-buatnya gampang kali, gitu, gampang. Ya. Dan itu harus kita uji semua, gitu loh. Ya kan? Gitulah Pak Joko Widodo ya. Jadi Anda sendiri yang melaporkan, walaupun didampingi oleh kuasa hukum, maka Anda sendiri harus duduk di pengadilan sebagai saksi atau pelapor. Anda ceritakan nanti proses akademik, bagaimana Anda masuknya kuliah, bagaimana kuliahnya di sana, ya, mata kuliahnya apa saja, dan semuanya, gitu. Ya. Soalnya selama ini ya jelas saja lah banyak publik ragu. Ya. Pembimbingnya Anda bilang Pak Kasmujo, tapi di lembar pengesahan skripsi nggak ada. Siapa yang mau percaya kayak gitu? Yang ditanyakan pengacaranya itu, misalnya, Pak, kemarin waktu di TV Bapak bilang Pak Kasmujo aja pembimbing skripsi Bapak. Kenapa yang ditunjukkan si Rismon itu lembar pengesahan skripsinya Profesor Ahmad Sumitro? udah berbalakan ini. Tapi mungkin masih ada percaya diri begini ya Pak Jokowi ini, mungkin karena dia sendiri yang mengangkat listio, pikirannya kan ada apa gitu ya kan, mendukung dia gitu. Kita lihat aja lah. Ya. Pasal-pasal ancaman-ancaman Anda itu tidak membuat sedikit pun mundur, ya, no turning back, ya. Hanya karena Anda mantan presiden langsung kami mundur begitu, ya enggak lah, ya. Samanya hak kita di Indonesia ini, sama, gitu loh. Baik Anda mantan presiden atau apa, gitu loh. Nah inilah yang perlu kita bongkar secara ilmiah, ya. Anda yang melaporkan, ya Anda harus datang nanti pengadilan, gitu loh, mengikuti persidangan itu, gitu, ya. Dan Anda harus siap dipanggil, menceritakan semuanya. Di situ nanti kita temukan misteri-misteri yang janggal. Ya, minum dulu. Ya, jadi begitu Pak Jokowi ya, jangan dicabut itu laporan itu, lanjutkan, no turning back, tidak ada mediasi, tidak ada islah-islahan, lanjutkan, gitu ya. Saya atau Anda yang masuk penjara, karena ketika Anda menuduh itu tidak benar, maka akan kami lapor balik nanti, gitu caranya, ya. Caranya begitu, kita punya hak yang sama. Ini negara Indonesia, bukan negara milik nenek moyang satu keluarga kalian. Ya, bukan milik anak cucumu kan. Ini negara kita semua. Ya. Nenek moyang kita berjuang bersama. Nggak ada yang bisa membedakan Anda dengan saya. Hak saya dan kewajiban saya untuk Indonesia ini. Walaupun Anda mantan presiden. Disinilah kita uji bahwa Anda benar. Tapi BTW, tadi saya ada baca berita. Katanya Adi. Terus mediasinya itu diwakilkan di Surakarta. Terus diwakilkan oleh pengacara Anda. Terus pengacara Anda nggak membawa ijazah. Yang kemananya ijazah itu Anda bawa ke Jakarta? Mediasi di Solo butuh ijazah. Yang membutuhkan itu pengadilan negeri Surakarta. Ya. Tiba-tiba pengacara Anda bilang, Dr. Taufik sebagai penggugat tidak berhak untuk memaksa kami menghadirkan ijazah itu. Sok dia dulu sengon. Ya Jokowi. Salio Joho sederhana. Jangan sen kanan belok kiri. Sekali ini aja Anda itu lurus itu bisa enggak sih? Ya, mulut Anda itu bisa kita percayai gitu. Sekali ini aja bisa enggak sih?
terlalu sering bilang A, besok B, bilang C. Kan kemarin udah bilang kalau diminta hakim, kan akan saya tunjukkan katanya. Itu kan mediasi, ada hakim mediasinya, mediator namanya, hakim mediator. Kenapa nggak dibawa itu sesuai dengan janji Anda? Kan mediator itu diangkat hakimnya, Profesor Hukum Pidana UNS ya, Universitas Negeri Surakarta. Itu kan hakim juga itu. Ya, hakim mediator. Anda bilang kalau diminta hakim ini takut difoto sama Pak Taufik ya. Takut difoto. Cuma di mediasi aja takut ditunjukkan ijazahnya. Apalagi nanti sidang bener-beneran. Ya. Ketika mediasi gagal, maka sidang beneran. Ya. Di mediasi aja nggak berani bawanya ijazahnya. Malah dibawa ke polisi. Itu pun kalau benar ya. Karena itu ya cuma pengakuan mereka kan, ditunjukkan kepada polisi. Polisinya mengakui nggak ditunjukkan tadi. Setelah ditunjukkan dia ditahan nggak untuk diperiksa selanjutnya? Apa dibawa lagi pulang ke Solo? Ya baktahe. Mulai ngulumi ya teh Jokowi. Ya, hidupmu susah, rumit saya lihat. Ya, nggak apa adanya, penuh pencitraan. Ya bak. Pada saat pakai sarung Anda di fotonya. Lagi ngasih makan katak juga di foto. Ada yang bilang tadi, kasus ijazah palsu Jokowi ini yang saya ungkapkan ini lewat teknologi font dan lainnya, itu sudah didengar, sudah menjadi perbincangan orang-orang atau diaspora di Eropa. Ya. Diaspora orang Indonesia di Eropa itu sudah jadi perbincangan hot gitu ya. Tadi saya ketemu ya orang yang dari sana itu sudah hot gitu. Mungkin juga di Amerika, di Kanada ya, diaspora atau komunitas Indonesia di Amerika, di Arab ya, di Cina, di mana itu, di Korea, di Jepang, di Malaysia, di Singapura, mungkin sudah ini ya, sudah ribut mungkin ya. Kok bisa punya presiden nunjukkan ijazahnya aja enggak mau. Presiden lu salilingun 10 tahun. 10 tahun berarti kita punya presiden apa sih? Gak ada integritasnya loh. Parah. Kalau tahu kita mentalitas presiden seperti ini, harusnya gak layak ini dicalonkan oleh parpol saat itu ya. Gak layak loh. Mentalitas seperti ini, nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Harus minta bantuan pengacara lah, ormas lah, terus minta bantuan parcok tadi. Ya kalau mau bantu kau, karena kau kan dulu presiden, sekarang udah nggak presiden lagi. Kacau. Sekali ini jujur aja lah Pak Jokowi, gak usah panjang-panjang ya, UGM, jujur, Pak Jokowi Dodo jujur lah Pak. Orang jujur itu enak hidupnya Pak. Mungkin kalau Anda jujur, mungkin rakyat, mungkin banyak yang memaafkan. Banyak. Bilang aja, entah apalah yang sebenarnya. Saya cuma sampai semester 4. Setelah itu saya sibuk kerja, DO, gitu aja. Atau yang lain lah. Saya begini, saya begitu, saya dulu sakit. Jadi nggak bisa saya melanjutkan. Gitu loh. Tapi jangan mengatakan Anda lulus UGM. Itu mengkhianati logika. Mengkhianati logika. Ya. Mengkhianati logika. Lembar pengesahan seperti itu cantiknya tahun 1985. Dan skripsi-skripsi mahasiswa lain terpaksa disobek dan diganti agar sesuai dengan lembar pengesahan Anda. Ya, pada saat di diskursus itu, ya, ada seorang kader PSI bernama Sandi Utama itu kan, dia tunjukkan, inilah kosong katanya.
skripsinya ini gitu. Ada temannya yang mengaku teman Joko Widodo atau apa gitu. Tahu nggak? Masih pakai mesin ketik. Gitu loh. Tahun 1992. Temannya atau mengaku teman kan. Tahun 1992 lulusnya dari UGM. Saya lihat di HP-nya itu. Masih mesin ketik. 1992. Bayangkanlah. Mesin ketik. Nggak bisa lagi berkelit Pak Joko Widodo. Walaupun Listio Sigit Prabowo itu kau yang mengangkat. Ya, tapi mungkin Listio Sigit Prabowo sekarang berpikir, sekarang yang ngangkat aku Prabowo Subianto atau memperpanjang aku. Ya belum. Bisa juga dia mikir kan, takutnya ditertawakan dunia nanti dia. Jokowi, masih lah kau masih percaya diri. Oke lah, kita tunjukkan nanti, ya. Kita lihat dulu mentalnya nanti apa JPU atau polisi nanti. Ya saya kan minta kalau kajian saya salah, buktikan di mana saya salah kan gitu. Kan sebelum kalian meminta saya kan kalian menuduh saya salah, makanya mencemarkan nama baik. Buktikan itu kesalahan saya di mana. Ya. Panggil ahli-ahli kalian untuk merekonstruksi lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 85. Biar dilihat dunia dulu ya, bagaimana kerja polisi Indonesia dan jaksa. Bagaimana mereka, apakah menuduh orang berdasarkan persepsi, narasi tanpa bukti materi? Ini terserah kan gitu. Tapi tadi perbincangan dengan Yakub Hasibuan di Kompas TV lewat Zoom, ya dia nggak bisa jawab saya. Kan saya bilang, ya silakan nanti ahlinya sudah merekonstruksi ini nggak, baru menuduh saya pencemaran nama baik. Diam dia nggak jawab. Harusnya ada menuduh orang pencemaran nama baik. Ya, logika saya lah dulu sebagai sains ya. Ketika kita menuduh temuan orang itu salah, maka kita harus punya bukti juga bahwa temuan kita lah yang benar kan gitu kan, baru mengatakan bahwa kau salah kau kan gitu kan. Ini enggak, menuduh orang salah mencemarkan nama baik, dia sendiri nggak bisa, nggak punya bukti ilmiah, dibebankan sama polisi. Apa ini Bu? Apa nggak bisa Pak Joko Widodo meng-hire ahli gitu kan, buktikan dulu si Rismon itu salah bah gitu kan ya. Abimanyu pun sudah senang awak kemarin di iNews, datang flyer pertama itu ada namanya dan fotonya, flyer kedua ya, flyer pertama isinya 4 dari sana kan, 7 orang jadinya total ya. Flyer pertama 4 termasuk Abimanyu. Sudah senang saya, wah adalah perdebatan ilmiah nanti kan gitu. Terus flyer kedua revisi, katanya Abe minta mundur, Abimanyu. Kenapa Mbak? Saya bilang sama yang mengurusnya di iNews, nggak tahu, dia aja minta mundur katanya. Bah, sama dia dong, direvisi mah flyernya jadi direvisi. Jadi gimana ya? Terus yang mengaku-ngaku ahli katanya yang dari Jogja, ya datanglah kau ke Jakarta. Kalau memang kau hebat, biar debat kita. Jangan cuak-cuak di Jogja sana. Ya model dikit, datang ke Jakarta. Gak ada ongkos, bayarin sendiri ongkosmu. Saya aja pun ongkos sendiri. Jangan protes, datang. Ketemu kita di diskursus misalnya. Ya, terus ketemu kita di, banyak yang membuka. Di Abraham sama, terbuka semua. Forum Keadilan, entah siapapun itu. Di Sentana, TV, YouTube channel. Ya datang dulu ke Jakarta. Ya, harus punya ongkos. Jangan teriak-teriak protes, saya salah, ada itu. Kok cacing kepanasan. Ya datang ke Jakarta. Gitu loh. Banyak itu disebut-sebut apa. Bang, katanya si ini nih. Ya Romaho. Kan gitu. Jangan hebatnya ketika nggak ketemu. Nanti pas ketemu,
Ini beda situasi. Kan biasa kayak gitu kan. Nah, ibatin mulu medokon medok jolma makatarai jolma di Budi. Tapi tiki Jepang tuh jolma anak face to face berubah mana mental lah ya. Banyak orang kalau di belakang so hebat mengata-ngatai orang ya, karena orang yang dibilang ahli itu suka merendahkan saya ya, walaupun dia adik angkatan saya, sok paling hebat dia ya kan, merendah-rendahkan ya. Datang ke Jakarta saya ladeni gitu loh ya, yang kalian referensi saya nggak mau nyebutkan namanya ya, nggak layak ya, nggak layak disebutkan karena dia merendahkan saya ya. Sebagai ahli ya tantang kritisi apanya itu ya, tunjukkan metodemu kan gitu. Kalau cuma si ini mengaku ahli gini sedem mau ya, datang ke Jakarta saya ladeni, ayo ketemu di paling senang itu iNews TV One mungkin sudah mulai mau ya sekarang, tadi udah hubungi saya memberikan statement respon terhadap dilaporkan oleh langsung datang ke Jakarta kan di apa ya, jadi kita mudah ya, responnya juga cepat gitu loh ya itu. Tapi kalau mengambil aja dari kejauhan ya susah ya, kalau nggak punya kos yang minta bantuan dari netizen yang mendukung kan, tuliskan BNI sekian-sekian nah, seperti yang pada YouTuber yang semua itu yang menjumpai Pak Jokowi BNI sekian-sekian ya bak ya kalau nggak punya ongkos ya udahlah diam aja ya, saya pun ongkos sendirinya Jakarta ini ya, nggak mengeluh saya sampai Jakarta, sudah hampir 10 hari saya di Jakarta ini di hotel, nggak mengeluhnya saya ya. Jadi kita ini kalau untuk memang memperjuangkan apa yang kita anggap benar ya berani keluar biaya gitu loh, effort gitu loh. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang membiayai. Ya memang ya harus perjuangan baik secara mental, biaya, waktu, kan gitu. Biaya sendiri gitu loh. Jadi ya kalau cuma cengeng ya, di mana dia katanya di Jogja atau di mana, terus cengeng si ini, si ini, ya datang, ongkosi dirimu, ayo kita ketemu, kan gitu bro ya kan? Karena kita nggak bisa cengeng gitu loh, untuk memperjuangkan yang menurutmu benar, Anda tidak bisa cengeng, gitu, harus berusaha sendiri. Kasus Jessica Wongso aja saya podcast berkali-kali sebelum dia bebas bersyarat. Saya datang sendiri, biaya sendiri, nggak dibiayain oleh Jessica, nggak dibiayain oleh Otto Hasibuan, sendiri. Karena memperjuangkan apa yang menurut saya benar. Gitu loh. Kan tiba-tiba ada hasilnya. Jessica 10 hari setelah saya podcast di Uya Kuya dan di diskursus, bebas bersyarat dia. Dan itu kejutan, tidak ada planning itu. Bebas bersyarat dia. Gitu loh. Jadi usaha kita sekecil apapun pasti ada yang namanya harapan akan berubah. Saya lebih baik saya mati mencoba apa yang saya anggap benar. Lebih baik saya die trying daripada die doing nothing. Gitu. Lebih baik saya mati dalam hal mencoba, tetapi sedang mencoba meskipun gagal. Ya begini juga kasus ini, ijazah palsu ini. Lebih baik saya mencoba gitu loh, membuktikan di persidangan walaupun nanti kalah, tapi saya sudah mencobanya, memberikan contoh kepada orang lain ya, bahwa sesuatu itu perlu dicoba gitu. Inilah semua penjelasan saya kan sudah sampai ke luar negeri. Orang lain yang skripsi pun pasti ya, mana adalah tahun 1985 kayak gini teknologinya.
Mana ada skripsi di UGM, nggak ada lembar pengesahan skripsinya. Kalau bermasalah skripsi, nggak mungkin itu ijazah Joko Widodo itu asli. Sesederhana itu logikanya. Nggak usah diputar kemana-mana ya. Bisa pause nggak ini ya? Ini saya ambil dulu apa ya, minum ya. Oke, ya kita lanjutkan sambil minum ini dari kulkas. Ambon simak Bang, Ambon simak horas-horas CK dari Makara. Saya baca ini ya, random lah ya. Kalau yang negatif-negatif terserahlah ya, urusan kalian itu. Yang pasti saya tidak dibayar ya. Saya berusaha sendiri memperjuangkan kebenaran ini. Kalau menurut kalian salah, terserah. Do your shot, best shot. I did mine. Gitu. Daripada kalian capek-capek memaki-maki saya, itu tidak akan menghentikan saya itu. Malah membuat kalian capek. Atau udah dibayar ya? 400 perak per komentar. Oke. Miraf. Alumnus UGM, ayo speak up. Jangan bungkam, bersihkan kampus Anda tercinta dari setitik noda. Rusak susu sebelanga. Udah banyak sih yang tahu tapi memilih pengecut. Jadi itu pilihan orang ya. Mau dia diam terserah. Mau dia berani terserah ya. Susah juga memaksa orang. Karena itu adrenalin itu di DNA kita. Ya. Terbiasa dia takut, maka hidupnya dihantui dengan ketakutan, oleh ketakutan itu sendiri. Kalau saya ya anggap aja lah ketakutan itu nomor 100 ya. Sepanjang kita memperjuangkan apalagi based on science yang bisa saya pertanggungjawabkan, saya tidak akan mundur. Gitu. Seapapun, sedetik pun. Ya, coba ngambil apa dulu, makanan. Gitu ya, saudara-saudara sekalian. Adi Sanjaya, orang nanya ijazah kok ditarik ke pencemaran ya. Mungkin dia nama baiknya, mungkin dia merasa namanya masih baik dan sudah tercemar. Ya, nggak tahu lah, terserah dia. Ya, bagi saya yang sudah dikasih label OCCRP itu sudah tidak baik lagi sih, malah buruk ya harusnya. Karena sudah di ini ya dia sendiri contoh lah ya, anaknya jadi wapres lewat otak-atik konstitusi, lewat pamannya, iparnya ya, Usman Anwar, terus menantunya jadi gubernur, menantunya jadi gubernur, apalah prestasinya ya. Pada saat dia menjabat presiden, ya wali kota, padahal dia nobody juga dari Sulu sana, dipilih rakyat jadi gubernur DKI, dipilih rakyat dia jadi presiden. Setelah jadi presiden, ya, yang dipikirin bukan rakyat, keluarganya. Kalau bisa cucunya nanti jadi presiden. Setelah Gibran jadi presiden nanti 2029, anaknya lah cucunya lah nanti jadi presiden, dinasti Mahita. Gabe negara hamaun, no. Gabe negara ni si Jokowi na maun, dok keluarga anak. Ya. Negara ini akan terus jadi dipimpin oleh keluarganya. Padahal SMK-nya pun yang dipesan 6.000. Todo ya. Aduh, parah bah. Ya. Bagaimana nasib SMK-nya itu sekarang coba? Pabriknya ada drone-nya orang itu sepinya.
Ya, dulu dibawa dia, katanya dia yang bawa, yang nyetir. Ya, dia yang nyetir atau enggak ya? Karena banyak bukti foto ditunjukkan oleh Pak Roy Suryo, dia yang menyetir sama FX Rudi dari Solo ke Jakarta. Banyak bukti-buktinya itu. Makanya saya bilang podcastkan aja gitu loh. Ya, supaya pengakuan itu ini ya bisa luruh. Ya, sampai rusak persnelingnya katanya di Jalan Tol Semarang berkali-kali itu, SMK-nya itu. Ya, ternyata menurut Pak Roy, ya, Roy Suryolah dan Pak FX Rudi yang mengendari menyetir itu dari Solo ke Jogja, bukan dia. Gitu loh. Kan ngeri kan kayak gitu. Padahal itu pencitraan dia untuk menjadikan mobil nasional. Gak usah mobil nasional ya, mobil nasional kita ngadong. Ya. Itu ya. Parah ya Indonesia ini, dan kita bungkam takut sama satu keluarga ini. Ya. Untuk apa kita punya pahlawan daerah kalau cuma takut sama satu keluarga ini kan gitu. Saya nggak pernah takut saya sama Joko Widodo walaupun pengacaranya dari kantor Otto Hasibuan. Ya, walaupun saya pernah bersama dengan mereka, nggak ada saya. Ya, nggak peduli saya. Ya, terserah kalian. Ya. Walaupun sebenarnya dalam hati mereka itu, ya, mana mungkin lah skripsi kayak gini jadi skripsi. Tapi ya tahu sendiri lah kalian, Hemeng dona mengatur negara, ya. Uangnya yang mengatur negara ini kata orang-orang dulu, ya. Semua disetir oleh duit. Ya. Idealisme nol. Udah pahamnya saya integritas. Udah kenal kan kemampuan mereka gitu. Dalam berargumen kan sudah kenal sebelumnya. Udah paham saya. Orang-orang yang ada di TV dari pihak yang tadi melaporkan itu. Ya. Bukan makhluk-makhluk yang berintelijensia tinggi banget. Biasa aja ya. Bahkan jauh di bawah standar sih menurut saya. Anissa. Oh, nggak ada kerjaan ya. Ngapain kau juga di sini, Bu Anissa? Ngapain juga nyantol di sini kalau nggak suka, Bu? Arif Hidayat, Bang Rismon, sounding ke teman-teman, Bang, yang sesama ahli luar negeri biar buat jaga-jaga. Sudah ya, cuma kan kalau nggak diperintah pengadilan juga ahli dari luar negeri atau diuji di luar negeri, ya susah juga sih. Itu ya. Terus juga ke ILC, ya saya nggak bisa mengusulkan doang. Kalau mereka mau atau enggak itu hak mereka ya. Masih iNews yang mau live itu, nggak tahu kalau tadi sih Kompas TV tapi cuma dalam bentuk Zoom. Nggak tahu kalau TV One apakah berkenan. Kalau berkenan ya besok kita jalan terus ya. Kalau bisa ya yang melaporkan itu ya, yang baru tadi hari ini ketemu langsung sama Yakub Hasibuan atau siapa itu, Firman Pangaribuan atau siapa itu ya, menantunya Otto Hasibuan ya, ketemu langsung gitu loh, debat gitu ya. Kalau cuma Zoom kan nggak terasa apa itu ya, dinamika argumen itu. Ya. Anairus 2 RS sudah jelas, Dr. T, lantas inisial K dan ES. ES itu Bang Egy Sujana, mungkin ya? Nggak tahu saya. K. Siapa ya? Nggak tahu juga ya K itu siapa ya. K. Kojinuddin. K. Nggak tahu sih. Ahmad Kojinuddin harusnya A ya. Nggak tahu saya. Masa menyebutkan aja inisial, sebutkan aja namanya. Jadi kayak apa kali ya. Cemen kali sebutkan namanya langsung. Si ini gitu. Inisial. Ya. Kalau mereka merasa benar langsung sebutkan. Itu baru gentleman. Bersembunyi di balik inisial. Menyebutkan nama pun enggak apa. Tadi pun waktu di live
di iNews, di Kompas TV Zoom ya. Yakub Hasibuan pun nggak mau bilang nama saya langsung, bilanglah ya Rismon Sianipar, bilang gitu, pakai RS. Ya. Ih, mental. Tapi kalau salah saya ingin Yakub Hasibuan dan pengacara-pengacaranya itu di balik, bisa nggak itu ya? Secara hukum bagaimana itu? Pengacaranya itu bisa nggak dilapor balik juga? Termasuk Joko Widodo ya. Kalau Joko Widodo pasti bisa. Tapi pengacaranya itu bisa nggak itu dilapor balik itu? Kalau salah tuduhan pencemaran nama baik itu pada kami ya. Itu. Harusnya bisa ya. Biar jangan sembarangan ya. Apa mudaratnya Anton Aribowo? Apa mudaratnya nggak lebih besar kalau ketahuan palsu, Bang? Nah, gimana ya? Negara kita ini kan didirikan oleh para pahlawan kita kan bukan lewat kepalsuan kan. Ya. Ya. Bung Karno, Bung Hatta, banyak pejuang-pejuang dari segala lintas suku dan agama. Mereka kan, cita-cita mereka kan untuk mendirikan negara ini, negara yang makmur, ya makmur, sejahtera. Dan itu nggak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan dari presiden yang ijazahnya pun palsu, itu nggak mungkin itu, Pak. Ya, nggak mungkin itu. Ya. Kalau misalnya Joko Widodo dulu waktu 2014 tidak menggunakan gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM, apakah kalian mau memilih dia? Coba. Misalnya ditaruh ya dia lulusan SMPP, ya SMPP 40. Apakah kalian mau memilih dia? Ya kan peluangnya sangat besar. Kalau dia tidak menggunakan gelar insinyur dari Gajah Mada, peluangnya sangat besar dia tidak bakal dipilih. Apalagi lawannya adalah Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus, gitu loh. Gitu, kita berpikir begitu, berarti kan sejarah udah mencang-mencang itu akibat dari ijazah tersebut, gitu loh. Harusnya kan Joko Widodo ini tidak pernah jadi presiden Indonesia, gitu loh. Ya. Tapi apa daya sudah kadung ya, nggak tahu siapa yang meloloskan ini KPU, apakah termasuk komplotan atau enggak ya, parah. Bang nanya, belum bagaimana dengan data Times New Roman dibuat 1931 ini, saya cek di ChatGPT. Aduh, kalian ini ya. 1931 itu masih dalam bentuk tuangan dan itu dalam bentuk beta ya. Kalau bentuk tuangan ya, Bapak Ibu, ya, kalau di koran-koran dulu bilang koran juga sudah, di buku juga sudah, gitu. Coba kalau kalian teropong itu tepi-tepinya itu huruf A, B, segala macam sampai Z ya, kakinya orang tebal, tipis sekali. Coba pakai tuangan itu gimana buatnya? Tintanya pun lari kemana-mana, ya, karena pada saat membuat tinta ke karakter-karakter tiap font yang tuangan itu kan pasti dia tidak precise bentuknya, melebor kemana-mana, itu secara gampang diteropong itu, ya, secara digital, dilihat tepi-tepinya berambu, pokoknya acak-acakannya. Tetapi kalau sudah di digital ini kan sudah ada teknologi sebur ya, Z gitu, ya. Nah itu membuat kakinya yang tipis saja itu seperti Z itu kan ya, tebal, tipis sekali, baru tebal dikit, baru buntutnya juga ya, buntutnya semacam ada begini ya, terus di ekornya juga ada, itu cantik kali gitu loh. Dan itu hanya bisa dengan teknologi tinggi kayak gitu ya. Apa nggak bisa kayak gitu dot matrix ya, pasti titik-titik yang nggak apa, tapi ini kan di deskripsi Joko Widodo itu udah cantik sekali itu ya, nggak ada teknologi kayak gitu, apalagi yang tuangan 1931.
Aduh, nggak bisa. Kalau jawaban itunya sesederhana itu sudah diberikan UGM harusnya itu waktu pertemuan kemarin kan. Ya nggak berani lah mereka ngomong kayak gitu. UGM gitu loh. Malu nanti mereka menjawab. Tapi kan Pak, menurut ini 1931 kan sudah ada Times New Roman. Coba lah bayangkan UGM menjawab itu di depan saya. Dah, ya. Nah, katanya Jokowi minta polisi menguji ijazahnya jadi ragu, bukannya ketum parcok bawaan Jokowi ya. Nah itulah ya. Ya kita lihat aja profesionalisme dari Listio Sigit Prabowo, bagaimana mereka mengujinya kan ijazah itu. Jangan pakai mata aja diuji, oh iya gitu ya. Harusnya sudah ada apanya. Hasilnya ya misalnya tes kertas, tes apa segala macam itu harus dilakukan. Kalau berani Pak Listio kan gitu. Jangan cuma iya sudah kami uji, bla 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 bla, nggak ada apanya parameternya. Dan bisa kita minta juga nanti diuji ijazah yang sama untuk lab yang berbeda kan, untuk menandingi dari apa namanya hasil dari forensiknya Bareskrim kan gitu. Gitu ya kan. Jangan sembarangan lah polisi itu. Ya. Kalau sembarangan ya terserah kau. Ya hiduplah kalian dalam kebohongan sampai kebohongan itu mengubur kalian bulat-bulat ya. Oke, apa banyak sekali sini siap-siap masuk bule ya siap-siap juga Jokowi masuk bui ya, jangan merasa dia kebal hukumnya, dia harus sini diuji bersama barang bukti yang di apanya, dan dia harus datang ke persidangan walaupun dia mantan presiden ya. Coba bayangkan kalau dia lulusan SMP dulu atau SMA ya, nggak bawa-bawa insinyur UGM, belum tentu, sangat mungkin dia tidak bakal pernah jadi presiden karena embel-embel insinyur UGM-nya dia itu dipercantik namanya itu kan. Oke, oke lanjutnya ya. Banyak sekali ya sini yang sabar bro ya. Perjalanan masih panjang. Ah, kalian ini, bah. Oke. Lairismon, rumah Rusmaji FNU. Lairismon, tolong argumennya perkuat bahwa ilmu yang sudah menjadi rumus seperti E sama dengan MC kuadrat masih dipertahankan tapi tetap abadi. E sama dengan MC pangkat apa itu? MC kuadrat, E sama dengan MC kuadrat masih dipertentangkan tapi tetap abadi. Gitu ya, masih tetap dipertentangkan. Saya nggak terlalu paham fisika ya, jadi saya nggak bisa berkomentar ya. Iya, bahwa ilmu-ilmu atau persamaan-persamaan yang sudah status quo pun ya, itu berhak saja itu dipertentangkan, diperdebatkan di ruang-ruang ilmiah ya, di ruang-ruang publik ya. Misalnya rumus Pitagoras pun kalau ada yang mempertanyakan itu salah, why not gitu loh ya. Dalam persidangan dalam tayangan kemarin iNews itu ya, ini etika ilmuwan katanya pengacara yang tak so ilmuwan. Tahe, siapa lu ya melarang-larang kita menguji apapun. Itulah tugas kita ya. Ya. Dan ijazah apalagi skripsi itu publication, publikasi ilmiah, artinya untuk publik, siapapun bisa untuk menguji skripsi itu, bukan milik pribadi lagi itu, makanya tempatnya di perpustakaan. Kadang-kadang orang yang memuji Jokowi ini keterlaluan logikanya ya, logika rendahnya saking terlalu cinta sama apanya itu ya, terhipnotis oleh gaya-gayanya Joko Widodo yang kayak lemes-lemes gitu ya kan, menampilkan diri seperti seolah-olah tidak berdaya gitu, seolah-olah
kayak lemes gitu cara jalannya supaya pencitraan jadi orang baik gitu ya. Padahal watak sesungguhnya belum tentu sesuai dengan yang ditampilkan itu. Hati-hati kalian ya. Orang yang kelihatan lemes-lemes, orang yang kelihatan gitu ya kayak kemayu atau gimana gitu ya, bukan kayak bahasa tubuh Pak, belum tentu saya jahat ya. Orang yang kelihatan baik itu belum tentu baik. Hati-hati kalian dalam menilai orang ya. Bukan, jangan hanya karena ketika kalian dikasih bansos BLT langsung kalian anggap dia baik ya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan karena kalian nggak kenal itu Joko Widodo secara personal, nggak tahu kalian kepribadian dia sesungguhnya bagaimana di rumah, bagaimana sesehariannya dia. Kalian nggak tahu. Dari mana kalian bisa menyimpulkan dia orang baik? Ya? Ya? Kalau orang baik tentu tidak perlu ketika dia jadi presiden nggak memprioritaskan anaknya jadi wapres, padahal nggak punya pengetahuan dan skill apapun. Ya? Dia akan pentingkan negaranya, bukan keluarganya. Itulah kalau orang baik. Ya, bisa nanti persidangannya ya Joko Widodo dipanggil dan terbuka kan gitu. Rakyat pengen tahu sejarah pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA, ya, S1 kan gitu. Karena banyak sekali pertentangan di SD, SMP, SMA pun banyak ijazahnya ya. Jadi ya itu harus semua dikuliti supaya bersih. Ya. Kalau memang dia benar, ya saya dihukum. Itu resiko gitu loh. Tetapi kalau saya yang benar, ya dia yang dihukum. Kan gitu. Jangan waktu saya saja nanti salah saya dihukum. Dia juga. Kalau salah ya siap dihukum. Emang siapa kau? Udah warga biasa kau. Warga biasa yang gak mau menunjukkan ijazahnya. Mengaku sarjana UGM. Sarjana UGM harusnya bangga kali dengan sertifikatnya, ijazahnya. Nggak pernah saya melihat sarjana UGM tapi menunjukkan sertifikatnya pun nggak mau, itu pasti bukan sarjana UGM itu. Pasti itu sarjana UGM abel-abel. Makanya takut difoto, takut ditunjukkan ke publik. Masih merasa benar lagi. Itahe. Teruslah berbuat kebohongan sampai kebohongan itu akan menguburmu dalam-dalam. Ya. Terus, Ternak Mulyono di sini ya, ternak ya. Logikanya apa? Saya juga kadang-kadang bingung ya. Cintaan buta tapi dikasih begini. Atau mereka nggak pernah kuliah mungkin ya. Bagaimana bentuk lembar pengesahan skripsi itu mereka nggak paham, jadi membagi buta gitu. Harusnya kan kalau nggak paham bertanya sama orang yang pernah skripsi gitu. Oh bagaimana sih kakak, kalau skripsi itu apakah harus begini, apakah harus begitu? Kan nggak pernah. Asyari Budiman, Laya bisa lihat mana yang komen, mana yang asli, mana yang fake kan. Yang asli takkan reload messages, iya. Tapi biarlah dia mungkin sedang cari makan, Pak. Ya, cari makan, reload message gitu, mungkin di screenshot, lapor sama bosnya dapat 400 perak per message. Toy, Mak. Ya, kadang-kadang saya sedikit paham dengan hidup mereka. Ya, mungkin mereka butuh duit, ya. Mungkin itu bagian dari pekerjaannya, biarlah, ya. Oke, selanjutnya kemunculan dokumen Rusia sudah dekat. Dokumen Rusia, apalagi tuh? Oh, yang dibawa Ibu Koni itu ya, ya dibongkar aja sih. Ya, biarkan kita gulung itu satu keluarga ya.
sudah membuat ribuan triliun hutang. 8.000, ada yang bilang 12.000 lah, ada 15.000, 20.000, bingung saya. Yang benar berapa puluh ribu triliunnya itu. Tahe. Ya, tadi ada berita, berita saya baca, Bank Dunia mengatakan 60% atau 172 juta penduduk Indonesia miskin. Ini hasil dari buah dari seseorang yang kalian cintai. Ya. Seseorang yang kalian cintai yang katanya Indonesia mau dibuat makmur, dibuat ternyata dibuat sengsara. Ya. Bank Dunia baru saja merilis 60% penduduk Indonesia miskin. Legasi siapa itu? Ya legasi Joko Widodo. 10 tahun dia, 60% miskin. 172 juta penduduk Indonesia miskin. Masih kalian puji-puji orang seperti itu hanya karena gaya jalannya kayak cacingan ya. Jangan menyimpulkan orang baik atau enggak karena gaya jalannya cacingan atau enggak ya. Karena gaya jalannya kayak preman, pasti jahat itu. Kalau gaya jalannya orang cacingan kayak gitu-gitu, kalian kira baik, enggak, ya lihat parameternya itu. Ya, 60% penduduk Indonesia miskin, 172 juta. Saya yakin yang jadi buzzer ini pasti orang-orang miskinnya ini. Ya, 60, udah bagian dari 60% itu yang melacurkan dirinya jadi buzzer. Tetapi dia terpaksa mungkin melakukan itu. Ya, bertobatlah kalian. Ya, jangan kasih makan anak istri kalian dari uang-uang buzzer itu. Berpendapatlah apapun tanpa dibayar ya. Kalau sudah dibayar, sudah disetir namanya pendapatnya itu. Jadi itulah bahwa penduduk Indonesia 172 juta miskin, 60% penduduk Indonesia miskin menurut Bank Dunia, dan itu produk langsung dari Joko Widodo. Ya, apalagi Indonesia tahun ini membayar berapa ratus triliun tuh, 600 atau 800 triliun lebih hutang. 800 triliun lebih bulan Juni ini jatuh tempo harus dibayar. Indonesia harus membayar 800 triliun pada bulan Juni ini. Jatuh tempo. Padahal APBN cuma 3.000 triliun. Bayangkanlah. Apalah untuk pembangunan yang lain. Makin banyaklah jalan berlubang. Kalau nggak mau jalan berlubang lebih banyak, utang lagi. Ya. Pak Prabowo sudah mengeluarkan berapa ratus triliun itu utang baru. Bayar hutang 800 triliun, buka lagi hutang lagi. Parah bah. Kalau begini ya, semakin dekat Indonesia akan bubar 2030. Ya. Pak Prabowo, bersihkanlah orang-orang kotor dari Indonesia ini kalau Anda masih sayang sama Indonesia ini, Pak. Apalagi sampah-sampah itu jadi komisaris. Ya, sampah-sampah apa itu? Relawan-relawannya siapa itu? Ya, sampah-sampah relawan itu jadi komisaris. Untuk apa itu dibayar APBN itu? Ya, BUMN sih yang bayar, tapi tetap aja kan modal BUMN adalah APBN. Ya, tetap aja itu. Anjar Mugiarto, Pak Senipar, persiapan apa Pak yang setelah dilaporkan? Enggak ada ya. Perlu apa kita persiapan? Setelah ini tidur. Saya sudah pegang semua bukti-bukti ilmiah ya yang saya bisa buktikan nanti di depan penyidik kalau mereka memanggil saya. Enggak ada persiapan. Saya tetap seperti ini dan akan terus podcast selama saya masih ada di Jakarta ya, tidak akan pernah mundur gitu. Ya. Persiapan apa? Yang dilaporkan juga pencemaran nama baik. Ya. Apa itu? Laporan apa itu? Ya. Masa hanya karena saya bilang 100 miliar % palsu langsung pencemaran nama baik? Maunya mau dibilang analisis saya 100 miliar % asli ya, gitu. Baru nggak mencemarkan nama baik. Nah, ya. Sepanjang saya bisa pertanggungjawabkan itu, why not gitu loh. Ya. Memangnya saya nggak bisa mendebat penyidiknya nanti secara ilmiah. Ya,
Buat aja di situ ilmiah, saya jawab ilmiah, kan gitu kan. Kalian-kalian ya yang masih mencintai Indonesia, lihatlah Indonesia ini sekarang betapa 60% Indonesia itu miskin, 172 juta rakyat Indonesia miskin dan sedang gelap. Itulah hasil dari pimpinannya Presiden Joko Widodo yang ijazahnya palsu. Ya wajar ya, kalau penuh dengan kepalsuan, ya pasti hasilnya hancur. Itu sudah ekivalen itu. Ya. Orang dengan hidup dengan kepalsuan pasti menghasilkan hasil yang negatif. Ya itu hasilnya. 172 juta menurut Bank Dunia, Indonesia itu miskin. 172 juta. Ya mungkin makan aja sesehari susah. Ya. Makan sesehari susah. Kasihan kan. Sementara negara ini harus membayar hutang terus. Sampai 2029 rata-rata 800 triliun. Indonesia harus membayar hutang akibat hutang yang dibuat oleh Joko Widodo. Sementara Indonesia masih miskin. Dia sangat relevan kalau Indonesia bubar 2030. Berpikirlah kalian, apakah presiden seperti itu yang perlu dibanggakan dalam sejarah Indonesia? Yang menunjukkan langsung ijazahnya, memegang ijazahnya secara publik aja nggak berani. Apakah presiden seperti itu yang perlu kita teladani? Itu presiden pengecut. Bukan lagi presiden ya, mantan. Oke pemirsa ya, kalau kalian usahakan live besok atau lusa ya, sepanjang tidak ada jadwal untuk podcast atau kegiatan-kegiatan lain ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oke, kalian yang masih berharap Indonesia berubah, berpikirlah waras, jangan mengkultuskan orang, jangan pernah, karena ketika kalian mengkultuskan orang itu bisa dengan gampang memanipulasi kalian. Memanipulasi hati dan perasaan kalian lewat pencitraannya dia. Hati-hati kalian. Orang yang kelihatan lemah, belum tentu dia itu baik. Bisa jadi dia orang yang paling jahat di muka bumi ini. Sampai sekian di video kami selanjutnya. Horas.